Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu kita di pagi hari ini. Kita percaya bahwa berkat Tuhan, kasih setia Tuhan masih mengalir dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan, kami boleh ada di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami datang untuk mempersembahkan hidup kami ini, itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah Engkau curahkan kami Roh Kudus-Mu, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini boleh menjadi mezbah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu yang tutup bungkus kami Tuhan, lindungi kami, sertai kami Tuhan, kuasai setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami boleh selalu ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini kita masih boleh mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan, kita masih bisa menghadap Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Kita percaya itu semua hanya kasih kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat nyanyian. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Menaikkan ucapan syukurmu, katakan syukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus. Ku bersyukur, syukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Kasih setia-Mu. Mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan, sekali lagi katakan, bila ku melihat apa yang Engkau buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam hidupku ini, hanya
Angkat tanganmu, naikkan ucapan syukurmu. Ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya, atas kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Yesus, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu Tuhan, atas kasih setiamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar kasih setia Tuhan terus melingkupi setiap kehidupan kita. Mari saudara, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan puji-pujian. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan, amin, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terbenam, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tak sampai terbenam, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terbenam, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terbenam, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terbenam, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya. Kami percaya tangan-Mu selalu menopang kami Tuhan. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terbenam, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Hidup kami Tuhan, sering kami tak mengerti setiap jalan-Mu, tapi kami akan percaya firman-Mu itulah yang menuntun setiap kami Tuhan. Sering ku tak mengerti
Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Mari saudara katakan, ajar kami memahami Tuhan. Amin. Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkali-kali kami harus menaikkan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dalam ibadah hari ini. Kami percaya tibalah saatnya kami mendengarkan firman Allah. Biarlah firman-Mu Tuhan diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kami semua juga diurapi, dan kami dapat menangkap dan mengerti isi hati-Mu di akhir zaman ini. Kami belajar untuk apa yang baik, memperhatikan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bersama istri saya selalu sampaikan shalom, supaya shalom itu turun tinggal di tengah-tengah kita. Hari ini kita masih tetap ada di seri berkat sulung, ya, berkat yang sulung. Ini tentang kesulungan sangat penting, tetapi seringkali diabaikan. Padahal itu sangat alkitabiah, ya. Kita akan membaca Kejadian 25
ayat 22 sampai dengan ayat 27. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 22 sampai 27. Tetapi anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, Ya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" ya, Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. ya, Firman Tuhan kepadanya, ya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. ya, Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, ya, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. terus, Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. ya, Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. ya, Sebab itu ia dinamai Esau. terus, Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. ya, Sebab itu ia dinamai Yakub. ya, Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. terus, Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. ya, Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, ya, yang suka tinggal di kemah. ya. Sekian, terima kasih. Kalau kita baca ketika Ribka mengandung ini hasil doa daripada Ishak. Ya, hasil doa. Karena apa? Dikatakan waktu dia tahu istrinya itu mandul, berdoalah Ishak kepada Tuhan. Ini suami yang baik, suami yang harus jadi teladan bagi suami-suami yang ada sekarang. Ketika diketahui istrinya mandul, ya, dia cari jalan keluarnya pada Tuhan. Dia berdoa, memohon. Dia tidak mengambil kesempatan yang buruk ini, di mana istrinya mandul, untuk menikahi perempuan lain lagi. Ini suami yang harus diteladani oleh suami-suami di zaman akhir ini. Ya, Ishak berdoa, dan doa yang benar, doa dari orang benar. Karena Ishak ini termasuk orang benar, ya, kelakuannya benar. Kita baca pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, itu adalah anak dari Abraham. Abraham yang jadi orang benar, tentu anaknya juga diajari untuk jadi benar. Ketika ada persoalan, maka Ishak datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah, untuk itu Tuhan menjawab doanya Ishak. Doa orang benar besar manfaatnya, besar kuasanya. Akhirnya betul Ribka mengandung. Nah, ketika Ribka mengandung, maka yang dikandungnya itu sangat menyusahkan hidupnya, sehingga Ribka putus asa. Dia katakan, "Untuk apa aku hidup?" Tersiksa, ya. Mengandung satu anak saja itu, kata firman Allah, susah payah. Mengandung satu anak, ya, melahirkan dengan kesakitan. Ini dua anak di dalam kandungan, anak kembar. Saya pernah menyaksikan ibu yang mengandung dua anak di dalam. Itu sangat berat dan sangat susah. Ya, untuk itu anak-anak harus patuh menghormati ibunya, mengasihi ibunya, ya, tunduk dan taat patuh. Karena ibu itu mengandung susah payah. Ini anak dua ini dikandung, dan kemudian sempat membuat Ribka putus asa dan berkata, "Untuk apa aku hidup?" Susah dia, ya. Tapi yang paling baik, tepat sekali, suaminya datang kepada Tuhan dalam masalah kemandulan.
Istrinya juga datang kepada Tuhan dalam masalah kandungan yang begitu sulit. Dikatakan ayat 22, dan ia pergi meminta petunjuk Tuhan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, ketika kita mempunyai masalah, kita datang kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dalam doa dan memohon sambil memohon petunjuk Tuhan yang tepat. Jangan pergi ke sembarang orang minta petunjuk, nasihat. Datang kepada Tuhan. Pada manusia belum tentu nasihatnya tepat, tapi Tuhan selalu memberikan nasihat yang tepat. Nah, ketika Ribka tidak salah alamat, maka Tuhan menjawab, di dalam kandunganmu ada 2 suku bangsa. Ya, suku bangsa ini berpencar dalam rahimmu dan bertolak-tolakan demikian rupa. Yang satu lebih kuat dari yang lain, dan yang muda akan jadi tuan dari anak yang tua. Jadi anak yang sulung akan menjadi hamba dari anak yang kedua. Ya, itu firman yang dinubuatkan ya oleh Tuhan langsung, tidak pakai perantara, kepada Ribka. Puji Tuhan. Nah, setelah keluar dikatakan Esau itu berbulu, sedangkan Yakub tidak sedemikian. Ya, jadi bedanya di situ. Dan kemudian pekerjaannya Esau berbeda dengan pekerjaannya Yakub. Jadi saya bisa katakan bahwa 2 anak di dalam satu kandungan tapi berbeda sifat. Sifatnya tidak sama. Kalau Yakub, dia suka memperhatikan hal-hal yang rohani, hal-hal yang berkaitan dengan nubuatan, hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Dia tenang, dia melihat perkara yang belum dilihatnya dengan mata kasar pada saat itu, belum terjadi dalam hidupnya. Itu yang dilihat oleh Yakub. Ya, tentu ibunya menceritakan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya Yakub, bahwa engkau akan menjadi tuan dari kakakmu. Ini firman yang diucapkan Tuhan langsung kepada Ribka. Ketika kita membaca Alkitab, kalau kita membaca dengan baik-baik dan dalam doa dengan tenang, dari membaca itu Tuhan bisa berfirman langsung kepada kita, membukakan dirinya, rahasianya kenapa kita mengalami hal-hal seperti ini. Ya, jangan bingung cari manusia, cari Tuhan, datang kepada Tuhan dalam doa dan baca petunjuk Tuhan yang paling tepat. Itu sudah dicontohkan oleh Ribka. Ribka pegang itu firman, disampaikan Yakub. Yakub pun memegang itu firman yang dinubuatkan Tuhan kepada ibunya. Jadi sifatnya Yakub beda sekali dengan sifatnya Esau. Esau cuma memperhatikan sebatas apa yang nampak hari-hari. Tiap hari pekerjaannya pergi berburu di padang. Apa yang diburu? Daging. Ya, binatang. Tapi Yakub tidak. Dia tinggal di kemah dengan tenang. Ya. Alkitab berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Jadi saya percaya, kenapa kehidupan Yakub itu tenang di dalam kemah? Karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah ada ketenangan. Dunia tidak menjanjikan ketenangan. Apabila dunia berkata aman, 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 tenang, tenang, kata
surat Ibrani, maka tiba-tiba dunia itu akan lenyap seperti orang yang akan ditimpa sakit bersalin. Jangan katakan dunia aman, dunia enak sudah. Tidak. Sekarang pun tidak aman. Kita masih waspada dengan yang namanya corona ini. Ini juga satu kesiapan manusia kita untuk menjaga protokol kesehatan selalu. Ya, tidak tenang. Belum lagi bangsa-bangsa berlomba-lomba. Ya, siapa yang terunggul, negara-negara yang kuat-kuat, yang besar-besar berperang, bersaing. Ya. Ini semua menuju nanti kepada runtuhnya dunia, akhirnya daripada dunia. Jadi sifat dua orang ini tidak sama. Kalau Esau cuma sebatas yang dilihat di dunia ini, pandangannya tertuju pada dunia, pekerjaan, buruan, binatang buruan. Yakub tidak. Yakub itu luas pandangannya kepada yang belum terjadi. Apa itu? Aku ini akan menerima berkat sulung. Aku ini akan mendapatkan hak kesulungan. Aku ini akan menjadi yang terdahulu. Walaupun sekarang ketika keluar dari kandungan ibu, dia terkemudian. Dia mempunyai satu jiwa yang suka berlomba, perlombaan rohani. Ya, inilah kehidupan daripada Yakub. Ya, dia memperhatikan yang tidak kelihatan, makanya dia tenang. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dijanjikan satu hari kelak akan duduk berpasangan dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki surga. Siapa Kristus? Kristus itu anak sulung. Kita juga harus jadi anak sulung, baru sepadang. Ya, Ibrani 1 ayat 6, tolong dibaca. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Anaknya yang sulung, siapa itu? Yesus Kristus. Yang kita puja sembah sebagai Tuhan, itu adalah anak sulung. Jadi yang nanti lahir di kandang Bethlehem itu dalam wujud manusia 100%. Walaupun dia Allah, dia firman Allah yang adalah Allah sendiri menjadi manusia, tapi dia duduk di bumi ini, dia hidup di bumi ini sebagai anak sulung dalam kedudukannya. Anak sulung. Dan Ibrani mencatat bahwa semua yang berkumpul di Bukit Sion itu adalah anak-anak sulung yang namanya didaftarkan di surga. Saya senang sekali baca lagi ayat ini, Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Ya, Yerusalem surgawi, Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat, Ya, suatu kumpulan yang meriah. ya. Dan kepada jemaat anak-anak sulung, Jemaat anak-anak sulung. Yang- Jemaat Tuhan harus jadi anak-anak sulung dengan hak kesulungannya, dengan kedudukan yang sulung, dengan berkat yang sulung. Terus yang namanya terdaftar di sorga. namanya anak-anak sulung itu terdaftar di sorga. Jadi yang bukan anak sulung tidak didaftarkan. Semua yang terdaftar dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan itu adalah anak-anak sulung. Terus Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. ya, sekian. Jadi saudara, ini yang dilihat oleh Yakub, bahwa nanti akan jadi anak sulung dia dengan berkat sulung. Kita gereja Tuhan, kita jemaat Tuhan
kita harus menjadi anak-anak sulung. Kitab Roma mencatat bahwa oleh karunia sulung roh, ketika kita dibaptis Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita diangkat oleh Allah jadi anak angkat yang disebut anak-anak sulung, yang berseru ya Aba, ya Bapa. Ini harus kita pertahankan. Kita harus perhatikan. Kenapa Yakub tenang? Karena ini sasarannya dia ke situ. Ya, dunia ini tidak aman, damai. Tiba-tiba tidak aman. Tidak ada yang aman di dunia. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 mulai. Alkitab ini petunjuk yang paling tepat. Kita baca Alkitab, kita jangan bosan dengar firman Tuhan. Kita perhatikan dengan baik-baik, walaupun kita mungkin masih sedang di rumah dalam ibadah. Perhatikan dan catat. Ya, silakan dibaca. Tetapi tentang zaman dan masa, Ya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Ya, Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. malam, tengah malam, di mana orang tidak berjaga. Tengah malam itu jam tidur. Jam tidur yang paling nyenyak itu adalah pukul 3 subuh. Ya, tengah malam itu tidur kita sangat nyenyak. Begitu gereja Tuhan digambarkan, 5 darah bodoh, 5 darah bijak, semuanya tidur karena menunggu kapan Tuhan datang. Dari dulu 50 tahun yang lampau, 100 tahun yang lampau, hamba Tuhan menyampaikan Tuhan Yesus segera datang. Sekarang masih belum datang. Segalanya kelihatannya aman saja, sehingga kata Petrus banyak orang mengejek. Tidak usahlah, mari hidup dalam daging, mari mengumpulkan kekayaan di dunia, berlomba-lomba. Ya. Tapi apa kata Tesalonika tadi? Ya, dikatakan ayat yang ketiga dari 1 Tesalonika 5. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Ya, Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. ditimpa sakit bersalin. Ya, jadi dunia tidak aman. Ya, bangsa dengan bangsa sebenarnya kelihatannya damai, tapi damainya di ujung. Senjata-senjata yang mutakhir, yang satu kali diledakkan, manusia tidak sadar semuanya mati. Mereka berlomba. Kita Wahyu mengatakan perlombaan sekarang ini di akhir zaman adalah yang baik tambah kudus, yang tidak betul tambah tidak betul. Dua perlombaan ini sampai dunia hancur selesai. Nah, apa yang harus kita buat? Jadilah seperti Yakub. Yakub ini memperhatikan kata ibunya. Coba ayat 31 dari Kejadian 25. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak Jualah dahulu kesulunganmu. hak kesulunganmu. Dari mana dia tahu pentingnya hak kesulungan? Ya dari ibunya. Terus Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. nah ini jawaban orang yang hanya ngejar dunia, lelah. Itu ada lagunya dulu.
Saya capek berjalan dalam dunia yang fana, saya ingin bertemu dengannya. Itu lagu lama, lagu Pentakosta yang lama. Saya ingin bertemu dengan Yesus, saya ingin sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Ya, itu kerinduan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, lahir baru. Mereka semangat sekali melakukan ini. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Ya. Nah, Esau apa katanya? Ayat 32. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Ya. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, jadi saya mau bicara tentang memperhatikan. Yang kita dengar tadi dari awal, yang kita baca tadi ayat-ayat itu dari awal, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memperhatikanlah dengan baik-baik. Karena ada beberapa tipe orang mendengar firman. Itu diumpamakan Tuhan seperti seorang penabur sedang menabur benih di 4 macam tempat. Tempat yang pertama itu benih ditabur di pinggir jalan, tidak siap untuk ditaburi. Pinggir jalan ini tidak tepat untuk ditabur benih, karena di pinggir jalan ini benih itu akan diinjak-injak dan mati. Pinggir jalan itu adalah tanah yang keras. Firman Tuhan tidak cocok untuk orang yang tidak menghargai firman Tuhan, tidak siap mendengar, diinjak-injak. Makanya datanglah iblis merampas dari hati orang itu sehingga dia tidak punya apa-apa. Itu benih yang ditaburkan di pinggir jalan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Itu tempat penaburan benih yang kedua. Apa yang terjadi? Benih itu masuk, tapi dia terganjal dengan batu yang dibawanya. Tanahnya tipis, memang tumbuh juga ada tunas. Tapi begitu ada pencobaan terik matahari, layu tunas itu, mati. Kenapa dikatakan? Karena tidak berakar. Tidak berakar dalam. Pentingnya kehidupan kekristenan itu setelah menerima Kristus. Kita lanjutkan dengan apa yang disyaratkan Tuhan sebagai pengikutnya. Pikul salib, menyangkal diri, bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, belajar bertumbuh, baca Alkitab. Kalau kita penuhi itu, kita jadi orang Kristen yang beda. Beda. Nah, ini benih cuma tipis tanahnya. Datang pencobaan, dah tahan, layu. Sebab tidak berakar, tidak masuk jauh lebih dalam. Sebatang pohon yang berdiri kokoh walaupun ada badai, tidak tumbang, itu karena akarnya. Akar yang dalam. Kalau ada pohon tumbang ditiup angin kencang, jangan persalahkan anginnya. Coba periksa akarnya pohon itu, tidak dalam atau sudah rusak, sudah mati. Ya. Kolose mengatakan, hendaklah kamu sesudah menerima Kristus itu kemudian berakar di dalam Kristus. Coba kita baca Kolose. Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus. Kamu sudah Yesus, terima Yesus, Tuhan kita. Tuhan.
Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, seperti cara melekat pada pokok anggur yang benar, seperti cara yang melekat kepada pokok yang kita ini cuma dicangkok. Bangsa Israel dibuang, kita masuk. Melekat terus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Terus hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Sekian, terima kasih. Tambah teguh. Itu benih di tanah berbatu-batu. Batu-batunya itu harus dikeluarkan. Dalam hati banyak batu-batu, dosa-dosa, ya, sampai semua dosa itu keluar, supaya firman itu akan tertanam. Yang ketiga, tempat penaburan benih di semak duri belukar, di mana ada tumbuh semak duri belukar. Ini berbicara tentang orang yang ditipu dengan kekhawatiran kekayaan dunia, yang menghimpit firman itu sehingga benih firman itu tidak tumbuh. Ya, jadi Tuhan ajar kita jangan cuma melihat dunia dengan segala kekhawatirannya. Paulus menasihatkan kita sudah hidup menjelang datangnya Tuhan. Jangan kamu hidup kekhawatiran. Hidup dalam kekhawatiran, tipu daya kekayaan dunia, kumpulkan kekayaan dunia. Kalau orang dunia mengumpulkan kekayaan dunia, bertanding-tandingan menjadi orang nomor satu terkaya, iya wajar, karena mereka tidak tahu. Kalau kita jangan. Segala apa yang kita punya ini, terima kasih Tuhan, ini adalah anugerah-Mu. Tentu Engkau punya maksud untuk apa ini kekayaan yang Kau titipkan kepada saya. Ya, tidak dipakai untuk diri sendiri. Ya, ada banyak hal yang perlu kita buat dengan berkat daripada Tuhan. Ya, jadi benih yang keempat, tempat ditaburnya di tanah yang baik. Ini bicara tentang hati yang baik. Hati seperti tanah yang baik yang sudah digarap, dicangkul, diberi pupuk. Nah, inilah benih yang menghasilkan pertumbuhan 30 kali, 60 kali, 100 kali. Hidup yang berbuah-buah. Ya. Awalnya dari mana? Memperhatikan. Jadi saya mau bicara yang pertama ini, kenapa Yakub berbeda dengan Esau? Karena Yakub mempunyai kepribadian yang suka memperhatikan firman, memperhatikan yang tidak kelihatan. Ini hidupnya Yakub. Dia hidup dekat dengan Tuhan. Kalau tidak salah dalam Mazmur dikatakan, hanya dekat Allah aku tenang. Kalau bukan Mazmur ya Yesaya barangkali. Ya, dua ya. Saya tidak hafal persis, tapi saya ingat itu. Hanya dekat Allah aku tenang, maka dilakukan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi dekat Allah, memperhatikan firman, membuat hati tenang, damai. Yakub ini, ya, bukan berarti dia sepi dari pergumulan. Tidak ada orang tanpa pergumulan hidup di dunia. Ayub berkata, hidup manusia bukankah singkat, yang lahir dari ibunya itu manusia singkat, fana, tapi hari-harinya seperti hari-hari orang yang bergumul. Tidak ada peperangan, ada. Selalu ada peperangan. Kalau kita mau maju, ada peperangan. Tidak mungkin tidak ada peperangan. Ya. Itu. Jadi hidupnya Yakub
memperhatikan. Tiru itu. Apa yang diperhatikan? Firman nubuat yang diucapkan oleh ibunya kepadanya. Itu terus yang diperhatikan. Ya. Untuk kita zaman akhir ini, Petrus lagi berbicara seperti itu dalam suratnya, supaya memperhatikan firman nubuat itu. Banyak tentang datangnya Tuhan sebagai mempelai, tentang datangnya Tuhan sebagai raja di atas segala raja, tentang ada hari penghakiman tahta putih, ada pengadilan tahta Kristus. Ya, kita perhatikan itu semua. Jangan hanya melihat dunia sekitar kita seperti Esau, sangat terbatas, sangat terlalu tidak menjamin. Ya. Jangan mencontoh Esau, contohlah Yakub. Ya. Coba kita baca 2 Petrus pasal pertama ayat 16 sampai 19. Sangat penting dan sangat bermanfaat membaca. Ada saudara-saudara katanya khotbah saja Pak John, terus saja kita kok percaya, tidak usah dibaca. Baca itu makan waktu, nanti terlalu lama bertele-tele. Banyak orang sekarang maunya instan, dengan khotbah sederhana aja, cuplik-cuplik saja, 15 menit, jangan lama-lama Pak Pendeta, 1 jam tidak tahan. Ya. Lalu jemaat itu jadi apa? Kosong, nggak ada apa-apanya. Mari kita cari firman itu. Amos 8 menubuatkan, Nabi Amos mengatakan, nanti akan datang waktunya tidak ada lagi firman. Orang mencari ke sana, kemari, ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, tidak ada firman lagi. Sebab firman Allah sudah diambil dari bumi. Waktu itu begitu banyak orang muda, darah-darah teruna terkapar mati, binasa karena haus tetapi tidak mendapatkan. Waktu itu manusia tidak lagi seperti Esau. Aku lapar, kasih saja sup kacang merah, aku jual hak sulungan. Mau beli pun tidak ada. Firman itu tidak ada, dan orang tidak lapar sup kacang merah, tidak. Orang tidak lapar dengan stik apa saja, makanan apa saja yang diciptakan manusia, dihasilkan manusia supaya bisa mengenyangkan perutnya. Orang tidak lapar itu. Amos 8 ayat 11 tak usah dibaca. Saudara boleh catat dan baca, di mana dikatakan nanti tidak akan ada firman, dan itu firman yang dinubuatkan Tuhan melalui nabinya itu pasti akan digenapi. Ya. Coba kita baca 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 19. Jadi kata ini yang pertama yang kita belajar, memperhatikan, jangan melewatkan firman itu. Jadilah tanah yang terbaik di antara 4 macam tanah yang ditaburi benih firman itu. Terus dibaca. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ya. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Petrus bilang, aku tidak dongeng ini. Alkitab ini tidak dongeng. Firman Allah itu tidak dongeng. Mamanya Yakub, Ribka itu tidak dongeng. Ya. Jangan kita mau dengar khotbah dongeng, hanya menindah bobokkan jemaat. Tidak usah dijelaskan lama itu, yang enak saja. Kalau perlu dicuplik-cuplik saja. Itu kalau cuplikan tidak utuh. Sedangkan Alkitab ini dari kitab per kitab dan per kitab itu sambung mata rantai. Ayat demi ayat itu bermata rantai, tidak bisa putus. Ayat yang ini menerangkan ayat sebelumnya, pasal yang ini menerangkan pasal sebelumnya. Nabi-nabi yang dipakai Tuhan itu berhubungan satu dengan yang lain. Sebab yang berbicara itu Allah, cuma memakai manusia.
Ya, terus dibaca. Tetapi kami adalah saksi mata. Ini betul-betul pengalaman hidup dari Petrus, saksi mata. Kita harus mengalami Tuhan. Paling sedikit ada pengalaman dengan Tuhan, pengalaman pertobatan, lahir baru, pengalaman disucikan, dikuduskan, pengalaman diampuni, pengalaman mengampuni, pengalaman merendahkan hati, pengalaman pikul salib, tidak salah, disalahkan. Aku saksi mata, kata Petrus. Jangan jadi orang Kristen, apa kata orang? Apa kata orang tidak bisa dipegang. Dalam Matius 16, Petrus pernah mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan Tuhan. Pertanyaan Tuhan kepada mereka, murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dalam Matius 16, tidak usah dibaca, pasti ada itu. Kalau saudara buka Matius pasal 16. Tuhan tanya, menurut kata orang, siapa aku? Menurut kata manusia, siapa aku? Dijawab oleh murid-murid. Ada yang bilang Nabi Elia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada orang bilang ini, tapi Tuhan tidak puas. Tuhan datang kepada murid-muridnya Petrus ini. Menurut katamu siapa aku? Petrus yang mendapat karunia Tuhan tahu, dia bilang, menurut aku engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan bilang, bersyukurlah kamu, bukan kamu yang omong itu, Bapakku yang omong. Dan aku berkata, Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan pintu-pintu alam maut tidak akan bisa memaksa. Hebat ya gereja Tuhan, dilindungi Tuhan. Asal kita kokoh, ya, mengenal Tuhan, memperhatikan. Dan Petrus ini mengatakan, aku menyaksikan, aku mengalami dalam hidup. Ya. Berapa tahun kita berulang ada di bulan Desember oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Punya pengalaman dengan Tuhan. Coba, saya senang baca ya, supaya kita tahu itu cerita. Ya, kan teori saya tidak, tapi teorinya yang kita baca ini supaya jadi pengalaman hidupnya kita sama dengan Petrus bilang, aku ini saksi mata. Ya. Dia punya pengalaman. Coba kita baca. Baca dulu itu Matius 16. Ya, ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, Ya. kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, Ya. atau salah seorang dari para nabi. Terus Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, Ya. engkau adalah Mesias, Engkau itu Mesias, anak Allah yang anak hidup. Allah yang hidup, lebih daripada Elia, lebih daripada Yohanes Pembaptis. Itu jadi pengalaman Petrus, engkau Mesias. Saya mau berbicara pada orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, anak-anak ketebusan Tuhan. Kita ini berbahagia sekali.
Karena yang kita ikuti adalah Tuhan yang hidup. Yesus, Allah yang menjadi manusia, Allah yang benar, Allah yang hidup, bukan berhala yang kita sembah. Allah yang menciptakan alam semesta, yang menebus manusia dari dosa. Tapi banyak orang tidak kenal. Coba Efesus 4. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, mengenal Kristus dengan baik, mengenal isi hatimu, itu lagunya. Mengenal dengan benar. Nah, Petrus ini bilang, perhatikan, aku saksi mata. Coba kita kembali 2 Petrus 1. Mengenal dengan betul-betul mengenal. Ya, bukan sepintas samar-samar. Ayat 17 sekarang. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ya. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, Ya. yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasih. Mereka ada di gunung itu, cuma 3 orang murid. Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang lain di lereng gunung. Tuhan membawa 3 orang murid spesial ini, ya, di puncak. Lalu di sana Tuhan berubah wajah, penuh dengan kemuliaan. Sampai Petrus mengatakan, wow, alangkah indahnya. Matanya terus menatap Sang Juru Selamat kita itu. Berubah wajahnya Tuhan Yesus. Tidak dalam wujud manusia seperti kita. Penuh kemuliaan. Kita akan menyaksikan kalau kita berjuang masuk melalui pintu yang sempit sesak. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi Petrus menyaksikan betapa bahagianya. Tidak usah turun gunung lagi Tuhan. Mari kita tinggal di kemah. Di sini aku buat 3 kemah. 1 untuk Elia, 1 untuk Musa yang nampak di kiri kanan Tuhan, dan 1 untuk engkau. Tiba-tiba suara datang lagi berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya gemetar Petrus, ketakutan. Mereka tutup mata, tidak berani buka mata. Tapi ketika buka mata, tidak ada Elia, tidak ada Musa. Yang kekal itu tinggal selamanya. Nabi-nabinya akan lewat. Tuhan Yesus tidak pernah mati. Dia mati 3 hari untuk kita, tapi dia bangkit dan dia hidup, dan dia akan datang pada kali yang kedua. Kita menyongsong Tuhan datang. Perhatikan firman yang dibuatkan Tuhan. Tuhan Yesus akan datang segera. Kapan kita tidak tahu. Seperti pencuri, kita berjaga-jaga. Itu tugas kita gereja. Bukan hidup seperti Esau, terus hanya menatap padang sampai dia lelah. Dia bilang, sudah, tidak perlu itu. Maju sekali, tidak perlulah. Baca Alkitab yang tidak perlu. Khotbah yang lama yang tidak perlu. Coba kita baca. Ya, ayat 18 dari 2 Petrus 1. Suara itu kami dengar datang dari sorga. Ya. Ketika kami bersama-sama dengan Dia, Ya. di atas gunung yang kudus. Ya. Terus Dengan demikian kami makin teguh, diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nabi itu karunianya bernubuat.
Jadi apa yang disampaikan oleh para nabi itu firman nubuat, firman yang dinubuatkan. Terus, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di Ya. tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. ya, terus, Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. ya, terus. Yang terutama harus kamu ketahui, Ini yang terutama, kamu harus tahu. Terus, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. iya, jangan menafsirkan, jangan bernubuat semau-maunya, kecuali terus. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, Ya, tapi tetapi oleh dorongan Roh Roh Kudus. Kudus. Ya, Orang-orang berbicara atas nama Allah. jadi kita tidak boleh sembarang jadi nabi. Tuhan Yesus akan datang tanggal 10 Oktober 2030. Nabi palsu. Firman Tuhan katakan tidak ada yang tahu. Anak sendiri pun tidak tahu, Bapa saja yang tahu. Kita cuma berfungsi, bertugas. Yang harus kita kerjakan berjaga-jaga, memperbaiki hidup, memperhatikan firman itu lebih di akhir zaman ini. Karena orang nanti akan lapar firman, tidak ada lagi, kata Amos. Itu diperhatikan, kata Petrus, apa yang diminta Tuhan. Nah, itu pengalaman Petrus di atas bukit itu. Dia ceritakan, aku ini tidak dongeng, ceritanya betul. Nah, sekarang karena banyak umat Tuhan tidak tahu yang betul, tidak mau belajar yang betul. Saya pun belum tahu semua, tidak tahu betul. Kecuali kalau saya baca, kecuali kalau saya doa, seperti dengan Yakub, dia tenang, dia berdoa, dia dapat ayat. Gereja Tuhan harus memperhatikan firman itu. Memperhatikan firman itu, memperhatikan Yesus itu. Jangan mau dibohongi nabi ini, nabi itu. Tuhan berkata banyak nabi palsu, banyak penyesat-penyesat, menafsirkan dengan apa yang menurut dorongan hatinya. Tapi tadi Petrus bilang tidak boleh nubuat itu ditafsirkan dan dibilang oleh dorongan hati manusia, tapi dorongan Roh Kudus itu tidak mungkin salah. Coba kita baca Yehezkiel pasal 13 ayat 1 sampai 3. Ini perlunya kita baca. Dari baca kita tahu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, Iya. hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Ya, waktu itu Yehezkiel disuruh bernubuat. Lawan itu banyak nabi-nabi Israel yang bernubuat palsu. Bernubuatlah dan katakanlah Ya. kepada mereka yang bernubuat Ya. sesuka hatinya saja. Sesuka-suka hatinya, bukan dorongan Roh Kudus. Dan kalau orang-orang Israel, dan sekarang ini orang-orang Israel rohani, gereja Tuhan, tidak paham betul isi Alkitab, tidak punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, the knowledge of the glory of the Lord, tentang kemuliaan Tuhan yang akan datang, kata Habakuk. Tapi nanti saya bersyukur Tuhan bernubuat melalui Habakuk bahwa bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Semua anakmu akan jadi murid, kata Yesaya. Waduh. Karena begitu banyak utusan Tuhan. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Bukan hanya ajar mereka berkata, aku percaya, tapi tidak melakukan.
Ajar mereka untuk melakukan segala, ajarlah iman untuk taat. Mereka adalah murid Tuhan, disciple. Kita harus menjadi murid yang kemudian memuridkan. Ini amanat agung Tuhan. Sebelum Tuhan datang, semua harus jadi murid Tuhan. Ya, bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, kata Habakuk 2 ayat 14, seperti air menutupi lautan. Terpujilah Tuhan. Ya, coba kita baca dulu ini. Yeskiel ayat 2, Yeskiel pasal 13. Hai anak-anak manusia, Hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. iya, Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja. ya, jangan bernubuat sesuka-sukanya. Terus, Dengarlah firman Tuhan. dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Ya, Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri. ya, jangan bisikan hati dong, tapi dari Roh Kudus. Ya, jangan terlalu banyak. Saya sangat takut dan khawatir. Apalagi kita berbicara tentang kitab Wahyu, akhir zaman, tentang ini, tentang itu. Wah, rame ini. Ya, mari kita, dalam Efesus 4 dikatakan ada tugas. Masing-masing kita diberi tugas dengan 5 jawatan. Untuk apa? Memberi pengetahuan yang benar tentang anak Allah, sehingga gereja tidak diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu, kelicikan manusia, kata Efesus 4 tadi. Ya. Gereja Tuhan harus punya seorang gembala penjaga jiwamu. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus mempunyai pimpinan yang menegur dan menyatakan salah. Lanjut ada Yeskiel 13 ayat 3. Beginilah firman Tuhan Allah. Ya, Celakalah nabi-nabi yang bebal, ya, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, ya, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. ya. Tidak seperti Petrus bilang, aku ini saksi mata. Di atas gunung itu berubah wajahnya Tuhan. Ada suara, inilah anak yang kukasih, kepada yang kuberkenan. Sama waktu Tuhan keluar dari baptisan air. Ya. Ayat 17. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja. Ya, banyak nubuat sesuka hati, nabi-nabia. Terus, Dan bernubuatlah melawan mereka. ya, Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah dukun-dukun perempuan. nah, celaka orang yang bernubuat sesuka hati. Terus, Yang mengikatkan tali-tali asimat ya, pada semua pergelangan, dan mengenakan selubung pada kepala semua orang. sekian. Jadi kita harus memperhatikan. Itu pelajaran hari ini. Ya, tekanan Tuhan. Memperhatikan lebih baik daripada korban lemak-lemak tembu-tambung. Ketika Nabi Samuel tegur kepada Raja Saul yang tidak dengar-dengaran, itu diceritakan dalam 1 Samuel, ya, 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Memperhatikan firman itu lebih baik, karena Raja Saul diperintahkan bunuh Agag, bunuh semua jarahan, jangan ada yang diambil. Itu yang tidak dilakukan oleh Raja Saul. Akhirnya dia jatuh dari singgasana, digantikan oleh Daud yang berkenan di hati Tuhan. Nabi Samuel tegur raja ini, memperhatikan lebih baik.
Kalau saudara baca itu ada di 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Catat. Nanti habis khotbah ya, saudara dengar, baca lagi. Oh iya betul. Tuhan suruh kita memperhatikan sama Yakub, memperhatikan yang tidak kelihatan, sama Rasul Paul memperhatikan yang tidak kelihatan. Manusia lahirianya merosot, tambah lama tambah tua. Tapi Rasul Paul bilang, hatiku dibaharui dari hari ke hari. Ini yang lebih penting. Sebab aku tidak memperhatikan yang kelihatan ini yang merosot. Aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Itu yang kekal. Itu yang diperhatikan. Hak sulung, berkat sulung yang kekal ada di Bukit Sion. Anak-anak sulung. Kumpul semua keluarga. Ini yang tidak disukai setan. Makanya diganggu kita. Perangi. Jangan musuh kita itu manusia ini. Tidak. Musuh kita itu bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan siapa-siapa. Musuh kita itu pekerjanya setan. Ini setannya itu yang harus dimusuhi. Ya. Bukan anakmu. Anaknya dimarahin jengkel, anak ini hantam sampai mati. Ini orang tua tidak didik. Ya. Jadi kita berada di kondisi keadaan di mana dunia sedang ditimpa wabah di mana-mana. Pas kita juga jelang hari Natal, memperingati hari lahir Yesus Kristus dengan sederhana, walaupun juga ada banyak yang pasang-pasang pohon Natal. Ya, saya ditanya mau perlu, boleh tidak, boleh dan tidak. Kalau mau boleh, boleh. Ini suasana Natal dalam keprihatinan. Mau tidak pasang juga tidak apa-apa. Jangan perhatikan pohon Natalnya. Dari emas, dari uang emas semua, dari buah semangka, dari buah apa saja, dari daun-daun apa saja orang bisa bentuk jadi seperti pohon Natal. Tapi itu tidak usah diperhatikan. Yang harus diperhatikan firman Allah itu, firman nubuat itu, firman Allah yang menjadi manusia daging itu, Yesus itu yang harus kita lihat kemuliaannya. Kita harus mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yohanes Pembaptis bernubuat, berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Itu Yohanes Pembaptis. Ya. Dan suara itu ada sampai hari ini. Perhatikan apa yang diserukan Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebelum datangnya Yesus pertama kali di dunia, tapi juga itu menunjuk pada kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan yang bengkok-bengkok, yang lembah itu ditimbun, yang tinggi itu diratakan. Itu jauh lebih penting dari pohon Natal, dari segala keramaian. Perhatikan. Ini yang terakhir ya, kita baca ya. Nah, Lukas 3 ayat 3 sampai 6. Dengan cepat dan dengan tepat. Lukas 3 ayat 3 sampai ayat 6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan, Ya, dan menyerukan, ya. bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, bertobat. Ini yang penting, bertobat. Dalam rangka Natal tahun ini, di tengah-tengah wabah, bertobatlah. Terus, dan berilah dirimu dibaptis, ya, dan Allah akan mengampuni dosamu. ya. Ayat yang keempat, Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. ya, Yesaya bernubuat.
Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, Ya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Terus luruskanlah jalan baginya. luruskan jalan baginya, jangan bengkok-bengkok. Hati yang bengkok-bengkok lurus. Terus Setiap lembah akan ditimbun, lembah yang turun ditimbun, ini bicara tentang kerendah hati. Kalau kita sombong tadi, kita rendah hati, turun ke bawah, kerendahan hati. Terus dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, ya, yang berliku-liku akan diluruskan. ya, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ini sangat penting. Di Yesaya juga, ini nubuat Yesaya yang dituliskan. Tuhan pakai Nabi Yesaya. Ya, ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan waktu itu murid-murid ya bertanya-tanya satu dengan lain. Yohanes Pembaptis itu menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Ya, tentang bernubuat tentang luruskan jalan Tuhan, persiapkan jalan Tuhan. Ini berbicara Yohanes Pembaptis, bukan nabi siapa, bukan, karena mereka tidak tahu itu siapa ya, Nabi Elia, tidak. Tuhan berbicara tentang Yohanes Pembaptis, luruskan jalan bagi Tuhan. Ya, coba sampai ayat 6. Yang berlekuk-lekuk akan diratakan, Ya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. ya. Terus Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. ya, Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, ya. siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Sekian. Jadi Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan Yesaya itu berkata luruskan jalan, persiapkan jalan, mempersiapkan. Kata Ibrani untuk ini adalah panah. Dalam Yesaya yang tadi, coba baca dulu Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Lebih enak tuh. Ya. Ambil waktu sedikit ya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 3 sampai ayat 5. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, Ya, persiapkan jalan. Terus luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. ya, Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. ya, Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, ya, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. ya, Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, ya, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. ya. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sungguh Tuhan mengatakan sekian. Jadi Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan Yesaya, tadinya murid-murid tidak tahu siapa ya. Tapi kemudian mereka mengerti, oh yang Tuhan Yesus masukkan itu Yohanes Pembaptis. Dia bernubuat, dia berseru, persiapkan, persiapkan. Kata dalam Yesaya mempersiapkan ini panah dalam bahasa Ibrani pal now, bacanya begitu ya, yang artinya berputar, mempersiapkan. Dalam kitab Yesaya ini menurut kata Ibrani, kata mempersiapkan itu panah pal now, berputar, to return, putar kembali, berputar kembali. Artinya berbalik ke jalan Tuhan, bertobat. Itu yang paling baik.
bertobat. Lembah itu bicara kerendahan hati. Ya, ini memperingati hari lahir Kristus, rendah hati. Tidak rendah hati bagaimana? Tuhan itu datang dengan penuh kerendahan hati. Aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu dapat ketenangan. Jadilah seperti Yakub yang memperhatikan firman yang dinubuatkan oleh Tuhan kepada ibunya. Ya, jemaat Tuhan, dengarkan nasihat Petrus, perhatikanlah firman yang dinubuatkan. Belajar memperhatikan yang tidak kelihatan, bahwa nanti akan terjadi pesta kawin anak domba, pesta di Bukit Sion, Yerusalem surgawi, kumpulan meriah anak-anak sulung yang namanya di sorga. Kita harus mempertahankan karunia sulung roh yang sudah mengangkat kita menjadi anak-anak sulung. Hak kesulungan untuk nanti meraih berkat sulung itu, kedudukan sulung, pertahankan. Jangan seperti bangsa Israel gugur. Karena mereka sebetulnya anak sulungku, kata Tuhan dalam kitab Keluaran. Tapi orang Israel menyia-nyiakan, sama seperti Esau, menyia-nyiakan hak sulungnya. Murah sekali dijualnya hak sulung itu, murah. Sup kaca merah. Ini orang yang tidak menghargai. Yudas Iskariot jadi murid Tuhan. Di antara 12 terbilang murid ini yang satu, namanya Yudas Iskariot, dapat kepercayaan lagi, pegang kas bendaharanya Tuhan, tapi dia suka curi uang dari sana. Ini bendahara yang tidak jujur, karena kecintaannya akan uang. Akhirnya dia jual haknya untuk jadi yang sulung. Cuma 30 keping perak dia jual siapa? Anak sulungnya Allah itu. Itu sama dengan dia jual kesulungan itu dengan 30 keping perak. Esau sepiring sup kaca merah. Kita jangan menjual Tuhan dengan hanya memiliki dunia ini dan uang dan segala isinya, nanti meraung-raung seperti Esau, tidak ada gunanya. Ya, sekarang ada waktunya bertobat, to return, berputar, berbalik, persiapkan jalan datangnya Tuhan Yesus kedua kali ke dunia. Tapi sementara saudara bersiap memperingati hari lahirnya Yesus yang pertama kali datang ke dunia, saudara jangan ramai memperhatikan itu pohon-pohon Natal. Pohon Natalnya gagah, tapi kita semua harus pakai masker di samping pohon Natal. Perhatikanlah kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalanku, tetaplah kau
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita sudah dengar, perhatikan firman Allah. Itu pelita bagi kaki, itu terang bagi jalan di akhir zaman ini, sehingga kita bisa mengenal Allah yang benar, mengetahui tentang anak Allah itu, sehingga dengan timbulnya bermacam-macam ajaran, nabi-nabi palsu muncul yang bernubuat sesuka hatinya. Kita tidak gampang percaya karena kita punya firman itu. Kita mengerti dan tahu, seperti Yakub begitu tenang karena dia tahu Tuhan dekat dia. Tuhan mau kita mengenal Dia. Tuhan mau kita berbalik dari tingkah laku kita yang tidak betul dalam memperingati hari lahir Kristus yang sudah lewat. 2000 tahun yang lalu Dia lahir di kandang hina, tapi Dia akan datang dengan kemuliaan tidak di kandang hina. Raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim, mempelai laki-laki sorga yang akan datang dalam kemuliaan. Anak sulung akan kumpul di sekeliling anak sulung itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita
tetap bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya semua kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Biar kami boleh memandang Tuhan seperti Petrus memandang dalam kemuliaan, menjadi saksi mata dari kemuliaan Tuhan. Bukannya di bumi ini Tuhan dalam keadaan samar-samar, tapi sampai satu hari kelak kami menyaksikan Tuhan dalam kemuliaan yang nyata. Jika kami bertahan di dalam kesulungan ini, kami akan kumpul dalam nama yang terdaftar di sorga. Anak-anak sulung di sekeliling Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dunia kami menghadapi pergumulan, peperangan, tapi kami tidak mau patah semangat, sebab Tuhan menyertai kami. Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih untuk firman Allah. Diberkatilah saudara-saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Si Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita mensyukuri bahwa Tuhan hari ini memberitahu kita hal-hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Walaupun cuma lewat 5 menit, 10 menit, ya, sabar dengar firman. Rasul Paul pernah berkhotbah semalam suntuk sampai pagi, sampai orang muda namanya Eutikus jatuh dari jendela, mati, tapi dihidupkan kembali. Ya, habis itu Rasul Paul naik lagi di kamar loteng itu, dia khotbah lagi. Kita berada di akhir zaman. Kita harus banyak makan firman Tuhan dan banyak menyimpan pengetahuan Tuhan dan melakukan dalam hidup ini. Mari kita semua bangkit berdiri di rumah. Mari kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Yang menerima perpanjangan umur tanggal 8 Desember itulah Saudari Foni Pinontoan, tanggal 9 Desember Ricky Saryawan, tanggal 11 Desember itulah Oma Yeni Mamesah. Hidup ini adalah anugerah, jadi patut disyukuri. Perpanjangan umur itu juga bukan tanpa maksud. Kita akan doakan. Tuhan Yesus, terima kasih
Kami bersyukur untuk mereka yang mendapatkan perpanjangan umur. Biarlah umur itu dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati mereka yang sudah kami sebutkan namanya. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas keluarga mereka masing-masing. Dan juga kami berdoa, jika ada yang di antara jemaat yang kurang sehat, kiranya berkat Tuhan membuat mereka sehat kembali seperti sedia kala. Tuhan memberkati kepada Kok Fajar Karundeng yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Selamatkan dia, sembuhkan dia. Biarlah kiranya damai sejahtera akan memerintah di dalam hatinya. Kami percaya Tuhan menolong kami semua. Mari kita angkat tangan, kita akhiri ibadah pada hari ini yang ibadah penuh kemurahan Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia anugerah cinta kasih, persekutuan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang pada kali kedua. Tuhan memberkati kita. Terimalah berkat itu, jadilah berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.